Halo, tes. Kedengeran suaranya? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi menjelang siang semuanya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di Cozy sesi ke-11 ya. Nah, sama Mbak Anin lagi. Ya. Mungkin sebelum mulai, saya Laras Ayu Fauzia Nur Fitri. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk Cozy sesi 11 ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali beberapa rules untuk Cozy. Di antaranya, teman-teman tolong disimak ya. Yang pertama itu, untuk mikrofon harap di-mute semua. Kemudian untuk yang kedua, nanti apabila ingin bertanya, silahkan bertanya, nanti ditujukan kepada moderator dengan format nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, nanti di akhir sesi akan ada pengisian form absensi yang akan diberikan oleh host nanti di akhir sesi. Seperti itu ya. Mungkin langsung aja, saya ingin membacakan sedikit CV lagi, CV dari Mbak Anin ya. Sebentar. Jadi, pemateri kita pada hari ini yaitu Mbak Anin, yang memiliki nama lengkap Anindita Syahbisagata, SGZ MPH. Beliau adalah dosen dari Prodi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, beliau memiliki pendidikan, memiliki beberapa, Maaf, Laras, suaranya hilang. kedengeran? Yap, Ya, udah. oke. Aku lanjutin ya. Jadi, Bu Anin ini lulus dari S1 Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan studi Master of Public Health-nya di Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga pernah melakukan Master Exchange in Health Sciences, School of Health Sciences, University of Tampere pada bulan Agustus sampai Juni 2015. Itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja kepada Mbak Anin, kami persilahkan. Silakan Mbak Anin. Ya, terima kasih. Laras lagi. Ya. Ya, ini terima kasih moderatornya, Laras lagi. Kebetulan mungkin jodoh loh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Laras atas pembukaannya. Kita langsung ke PPT. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai gizi dan penuaan gitu ya. Jadi aging ini nanti sebenarnya tidak hanya nyambung ke lansia gitu ya, tapi kita semua juga kan sel kita kan selalu metabolisme gitu ya. Jadi ada konsep-konsep penuaan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Jadi nanti konsep ini bisa dibawa kenapa sih kita harus ngasih makanan A ke individu ini, kenapa kita harus ngasih makanan B ke pasien ini gitu ya. Nanti untuk makanannya sih lebih ke pertemuan selanjutnya besok minggu. Hari ini kita lebih ke konsep-konsep aging-nya. Terima kasih juga untuk Isagi atas kesempatannya. Hari ini sudah Cozy 11 ya. Semangat juga dari teman-teman semua sudah belajar sampai sejauh ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita langsung lanjut ke outline. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai epidemiologinya, kemudian why healthy aging matters. Jadi kenapa dulu
Kemudian saya akan lanjutkan ke teori of aging-nya. Kemudian kita akan belajar bersama mengenai sarkopenia. Mungkin sebenarnya kok konsep banget, kok teori banget gitu ya. Sebenarnya kan kalau mungkin buat praktisi, buat sudah kerja, sudah lulus gitu kan peserta konsultasi dari banyak latar belakang, itu mungkin bisa mengingat kembali kenapa sih harus memberikan makanan A, B, C gitu ya. Terus kemudian mungkin untuk yang lagi yang sedang kuliah, kemudian mungkin yang barusan lulus, kita bisa sharing informasi ya. Dan kalau penjelasan saya kurang tepat, kita sifatnya diskusi di sini. Jadi mengingatkan kembali dan diskusi, karena memang ini kuliahnya bukan kuliah formal ya, yang TP-nya harus terpenuhi semua. Jujur ini sebenarnya diberikan 3 kali pertemuan baru disatukan dalam satu pertemuan dan 40 menit. Biasanya kan kalau di kelas 1 jam itu 100 menit gitu ya untuk teori. Begitu tidak berlama-lama kita masuk ke epidemiologinya. Kenapa sih kita harus concern ke penuaan atau ke lansia sekarang ini ya? Karena dari di sini data dari BPS itu tahun 2019 proyeksi ini ya. Data proyeksi ini kita bisa lihat skalanya. Kalau disebut lansia itu kan di atas 60 ya. Nanti ada lansia muda, lansia ini jadi kelihatan di gambar yang ini ada lansia muda, lansia madya, kemudian ada lansia tua. Nah, disebut lansia itu kalau sudah di atas 60. Nah, kita bisa lihat di skalanya ini, piramidanya ini, bahwa skalanya usia 60 ini makin melebar, menandakan bahwa memang lansia di Indonesia ini semakin banyak gitu ya. Nah, kita lihat distribusinya. Distribusi lansia itu di perkotaan itu 52,8%, lebih banyak dibandingkan pedesaan. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki, gitu ya. Kemudian kalau secara total itu penduduk kita itu 9,6%-nya itu lansia. Berarti kan kalau di sini anggaplah 10%, itu 1 dari 10 orang di Indonesia itu kan lansia. Jadi memang sebegitu banyak populasi lansia kita sekarang. Dan kalau lansia ini tidak sehat, itu kan sangat-sangat membebani ya. Maksudnya bukan kita terbebani dengan orang tua kita, tapi maksudnya mereka sendiri pun kalau tidak mandiri, itu mereka merasa useless gitu ya, merasa tidak dianggap gitu. Jadi kepercayaan dirinya pun kurang. Kemudian untuk kelompok umur, ini paling banyak adalah lansia muda. Jadi usia 60 sampai 69. Kalau nggak salah itu usia kelahiran ini ya, 60 ya, sekitar tahun 60 itu memang lagi baby boomers ya. Jadi ada 60, 80 itu ada baby boomers. Jadi memang agak banyak lansia di usia 60 sampai 69 di tahun 2019 ini. Jadi 6 dari 10 lansia merupakan kelompok lansia muda gitu. Nah, kalau persebarannya di mana saja itu ternyata paling banyak di daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada 14,5% populasi lansia itu ada di Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada di Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat itu Bali, terakhir ada di Sulawesi Utara, jadi di Sultra ya, jadi tidak hanya di Jawa. Di sini populasi aging kita di Indonesia kondisinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan status gizinya gitu ya. Ini saya ambil dari penelitiannya Pak Tony dari jurnal Nutrients 2017. Beliau mempublish jurnal mengenai data umumnya gitu ya. Jadi cross sectional datanya.
beliau memperoleh PhD-nya itu dari penelitian tentang lansia di Yogyakarta. Nah, ini kondisinya itu yang malnourished sama beresiko gitu ya, karena penelitian ini menggunakan kuesionernya screening, jadi tidak mengukur juga BMI-nya, tapi untuk status gizinya, nutritional statusnya ini determined by MNA, kombinasi dari MNA, MOST, kemudian SNAQ, ada juga GNRI ya. Jadi di sini kombinasi dari screening tool ini menyimpulkan bahwa yang undernutrisi ya sebenarnya, malnutrisi kan bisa under, bisa over ya. Jadi yang benar-benar malnutrisi itu ada sekian persen, ada tidak sampai 10 sebenarnya ya. Tapi yang beresiko, jadi menuju ke under atau menuju ke over, itu ada hampir 70% di pedesaan. Jadi kalau di total, yang beresiko dan sudah malnutrisi itu di perkotaan ada 55%, di pedesaan ada 75%. Nyambung ke status gizinya, tentu kita tadi ya saya sudah bilang bahwa lansia ini semakin lama semakin banyak. Kalau dia tidak sehat, ibaratnya ada disability, kemudian mungkin ada frailty, jadi bisa karena fall, jatuh, kemudian osteoporosis, macam-macam yang berhubungan dengan tulang, sendi, kemudian berhubungan dengan ototnya juga, itu dia tidak akan percaya diri untuk hidup sebagai lansia yang berkualitas. Makanya mengapa healthy aging itu matters di sini ya. Jadi penting di sini kita perhatikan. Nah, ini saya mengutip dari Prof. Gary Frost dari ICL. Itu healthy aging is linked to what we eat. Jadi nanti kita akan bahas di teorinya, teori agingnya. Kenapa sih eating healthy diet itu penting gitu ya? Nah, ini protects older people against chronic disease. Jadi sebenarnya nggak cuma older people ya, karena memang penuaan kan sudah dimulai dari waktu kita dewasa. Jadi usia kita peralihan dari dewasa awal menuju dewasa akhir itu mulai ada yang negatif balance-nya itu lebih tinggi daripada positif balance-nya. Jadi misalkan seperti saya mendalami metabolisme kalsium, ada metabolisme kalsium itu kan ada negatif balance dan positif balance ya, untuk mempertahankan metabolisme di dalam darah itu normal, metabolisme si kalsium ini. Kalau di darah itu berkurang, maka dia akan mengambil dari cadangan tulang dan gigi. Nah, dari tulang ini kalau terlalu banyak keluar, itu namanya negative balance. Terlalu banyak resorpsi. Nah, proses resorpsi yang banyak ini sebenarnya memang sudah normal terjadi ketika kita memasuki usia 30-an. Jadi memang teori aging, atau nanti ya kita bahas teori aging itu memang sudah mulai dari dewasa pertengahan ya, dewasa pertengahan. Kalau remaja udah kita positif balance-nya masih kuat sekali ya. Mungkin di sini masih ada yang remaja gitu ya, masih ada muridnya Dian yang mahasiswa itu usianya paling masih berapa? 20 ya. 19 20 itu nabung harus banyak-banyak menabung zat gizi gitu ya. Kemudian kalau sudah 30-an gitu, kita harus memanage zat gizi, cadangannya itu sudah mungkin sudah mulai berkurang, kita manage dengan healthy diet untuk mencegah chronic disease ini terjadi. Kemudian penurunan penglihatan, fungsi imun, kemudian penurunan fungsi pencernaan, tadi ya oral dan tulang, kesehatan tulang dan gigi. Jadi ketika mulai ada penurunan
dari eating healthy diet ini mencegah itu terjadi. Nah, sebenarnya konsep itu kan tidak harus terjadi pada lansia ya. Walaupun di lansia itu memang alamiahnya sudah seperti itu. Tapi kalau kita nih misalkan usia 30-an ini sudah mulai melihat susah gitu ya, kemudian dikit-dikit sakit, kemudian perut sering penuh, nggak pengen makan. Nah itu juga hati-hati ya, ada penuaan sudah mulai terjadi di situ. Jadi tidak harus menunggu usia 60. Jadi eating healthy diet ini besok akan disampaikan lebih banyak oleh Mas Anca. Itu mencegah ini terjadi. Kemudian kalau memang di older people nanti maintenance older people muscle health. Jadi kesehatan ototnya itu sangat-sangat harus penting diperhatikan. Makanya nanti kita akan belajar sarkopenia. Kenapa sarkopenia saya angkat di sini? Karena memang ada kehilangan otot ya secara berlebihan pada older people. Tapi sebenarnya kita pun yang makin ke sini, kalau dulu itu kan orang itu normalnya berburu, mencari makanan di hutan gitu ya. Jadi aktivitasnya memang seperti itu. Nah sekarang kan lebih banyak di depan laptop, kemudian menulis laporan, duduk gitu ya. Makanan juga tinggal sekarang ada ojek online yang datang ke rumah. Jadi aktivitas fisik kita itu bergeser ke memang sangat-sangat berbeda dengan dulu. Makanya kita harus lihat lean body mass kita. Jadi massa otot kita tidak serta-merta massa otot ya. Jadi kalau tisu jaringan kita itu kan ada dua, ada lemak, fat mass sama non-fat mass. Non-fat mass itu kan disebut lean body mass ya. Lean body mass. Nah, itu bisa dari tulang, kemudian otot gitu ya. Nah, komponen-komponen tanpa lemak ini harus lebih baik daripada fat. Nah, sekarang kita lihat ya, maksudnya trennya sekarang obesitas makin banyak di Riskesdas 2018. Kemudian kita mungkin kalau misalkan dari BMI aja, BMI atau IMT ya, kita tidak bisa mencerminkan otot kita, lemak kita seberapa. Kita bisa kadang-kadang cek dengan BIA. Dari alat BIA ini kita bisa melihat otot kita itu seberapa. Bahwa konsep penuaan itu sangat-sangat berhubungan dengan massa otot kita. Gitu ya, nanti kita belajar. Kemudian otomatis age in recovery from illness. Nah, ini saya nyambung yang tadi status gizi yang dari penelitiannya Pak Tony. Jadi factors impacting nutritional status in elderly. Jadi ini saya ambil dari PowerPoint-nya Bu Nur Islam dari UITM Malaysia. Jadi bahwa konsep nutritional status yang mempengaruhi status gizi itu ada aging proses juga di yang turut ada di situ ya, tidak harus menunggu tua. Jadi ada aging proses di situ yang juga berperan. Kemudian juga dipengaruhi oleh umur, tentu genetik, gender, kemudian physical functional status, medical health status, cognition, environmental living situation. Jadi saya di sini menyoroti yang tengah ini antara nutritional status dan aging process. Nah, ini penting bahwa aging process can cause a weakened immune system and therefore vulnerability to multiple diseases. Jadi, kalau masih 30-an kok sendinya mulai bunyi gitu ya. Ngaco sih. Misalkan mulai atau 20-an malah. Coba tetap harus cek kolesterol gitu ya, paling tidak 3 bulan sekali. Kolesterolnya di atas normal, nah itu sudah ada aging proses di situ ya, tidak harus menunggu sampai usia 60. Nah, di sini saya akan kembali belajar bersama ya tentang teorinya, molecular theory of aging. Sebenarnya
saya ambil dari Morley dan Thomas tahun 2007. Ini bukunya lengkap sekali ya, maksudnya jelas di situ ada penelitian-penelitiannya kenapa geriatric nutrition ini ranahnya di mana saja. Makanya saya ambil di sini karena belum menemukan juga yang edisi terbaru. Ini ada molecular level, jadi ada tingkat molekuler, jadi tingkat inti sel, tingkat sel, lebih ke inti sel sebenarnya ya kalau kita bicara molekuler. Kemudian nanti tingkat sel, jadi sel kita. Kemudian ada level sistem atau tingkat sistem. Ada insulin, sistem insulin, kemudian ada sistem IGF, insulin growth factor, kemudian ada sistem stres, neuroendokrin, kemudian ada sistem imun. Untuk level sistem ini nanti mungkin saya tidak banyak bercerita karena memang sudah banyak ininya ya, sudah banyak sumbernya. Saya akan fokus ke molekuler dan seluler karena di sini mengingatkan kembali yang mana-mana sih kita harus yang mana-mana sih yang menghasilkan penuaan, yang menyebabkan penuaan, maaf. Kemudian jenis-jenis zat gizi apa yang bisa kita gunakan untuk mencegah penuaan itu. Nah, di sini ada molecular level. Jadi ada free radicals di sini. Sebenarnya kalau kita kembali ke molekuler kita, komponen biokimia kita yang utama di sel kita kan ada protein, kemudian asam nukleat, DNA, RNA, kemudian lemak ya. Jadi lipids di sini yang kalau ini kita bicara inti sel di sini kulit inti sel kita kan juga dilindungi oleh membran lipid bilayer. Kemudian organel organel mitokondria kita juga dilindungi oleh membran lipid bilayer. Makanya lipid ini sangat berhubungan dengan konsep penuaan. Mungkin di slide saya tidak ada membahas lipid ini ya, lebih dalam. Sebenarnya lipid seperti ini ya, kalau bisa saya gambarkan. Kalau tadi kita, ini annotate-nya nggak ada. Jadi kalau misalkan tadi ini kita bahas ini inti sel, ada DNA di sini, sebenarnya lebih jauh ada kromosom di sini ya, lebih potret lebih zoom out-nya itu ada kromosom, terus kemudian ada yang melindungi inti sel kan gitu. Nah ini kan lipid bilayer. Kemudian sel kita secara umum itu kan juga dilindungi oleh lipid bilayer. Nah, apa yang kita makan, jenis lemak yang kita makan itu akan nempel di situ. Jadi sebagai penyusun lipid membran bilayer kita. Jadi misalkan kok kita lebih suka konsumsi junk food gitu ya, lemak-lemak tidak jenuh, misalkan yaitu jadi junk food, kemudian menggunakan minyak goreng berkali-kali gitu ya, mengubah komposisi menjadi lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini akan menyusun membran sel kita. Nah, akhirnya sifatnya lemak jenuh ini tidak sensitif sama sekitar. Makanya kadang kalau misalkan ada sel kita nih harusnya menghasilkan ATP, tapi hormonnya ini tidak gampang melewat. Jadi si kulit sel kita itu ibaratnya diem aja gitu sama lingkungan sekitar, ada hormon apa ya diem aja gitu. Nah itu yang menyebabkan kerusakan level lipid di sini ya. Kemudian DNA kita akan bahas di sini. Jadi sebenarnya untuk kalau kita bicara sistem molekulernya itu kita lebih bicara ke inti selnya ya. Jadi bahwa aging itu akan menyebabkan
ada kerusakan DNA di sini. Kemudian apa namanya, ada protein agregat juga akan muncul. Jadi ini ya, apa namanya, agregat yang akan mengganggu lisosom. Kalau kita ingat lagi bentuk sel kita seperti ini, ada retikuloendoplasma, kemudian inti sel dengan DNA-nya, di sini ada mitokondria, kemudian ada lisosom yang menghasilkan enzim. Protein agregat ini akan mengganggu pembentukan enzim-enzim. Akhirnya prinsip penuaan itu pada level molekuler dia akan merusak apa namanya, inti sel kita ini. Jadi ada kerusakan DNA pada inti sel. Kemudian apa namanya, dia akan merusak enzim-enzim yang akan berperan pada apa namanya, si pembentukan DNA itu sendiri. Jadi di sini konsep apa namanya, konsep molekuler ada di situ. Nah, kalau konsep mitokondrial atau level seluler itu juga apa namanya, berperan ya di sini, bahwa penurunan fungsi mitokondrianya. Jadi sebenarnya inti sel kita itu kan untuk keberlangsungan seluruh tubuh kita ya, maksudnya ini harus apa kan dari DNA yang kita bentuk itu, atau untayan DNA yang terus bereplikasi. Nah, kemudian dari mitokondria kita itu kan juga ada DNA-nya. Mitokondria kita itu ada DNA-nya. Makanya apa namanya, dari zaman dulu sampai sekarang itu makan ya masih seperti itu ya, untuk mempertahankan bentuk mitokondria kita. Nah, ada DNA mitokondria. Nah, di sini juga bisa bermutasi. Jadi konsep apa, teori aging yang menyerang molekuler itu berbicara di bagian DNA dari sel tubuh kita gitu ya. Ini saya dapat dari apa, jurnal biologis.org tahun 2018. Kemudian ada lagi sel tua ya. Jadi kalau tadi memang apa namanya, sel kita itu terus-terusan dirusak gitu ya oleh detrimental factors, itu lama-lama bentuknya kan seperti ini. Jadi kalau pada kromosom kita itu ada telomerenya ini akan memendek. Telomer itu kan apa namanya, kayak daya ingatnya sel juga ya. Jadi kalau dia memendek, dia tidak banyak mengingat sesuatu, akhirnya DNA-nya itu banyak yang rusak. Kemudian ada stres oksidatif, kita akan juga bahas bahwa stres oksidatif itu ada di tingkat molekuler, ada juga nanti di tingkat apa namanya, mitokondrial ya, atau seluler. Kemudian tumor supresornya hilang. Jadi di sini peran-peran apa namanya, yang merusak sel kita, akhirnya terjadilah penuaan. Bahwa penuaan ini kembali memang tidak menunggu usia lansia gitu ya. Jadi kita apa namanya, sebagai orang dewasa sehat pun perlu memperhatikan ini. Ini untuk konsep di bagian inti sel. Nah, lanjut kita apa namanya, saya lebih akan banyak membahas ini. Jadi ada teori aging yang bagian sel. Jadi kalau kita tahu, kita apa namanya, ini ya, apa, secara normal kan kita memang metabolisme ATP ya. Kembali saya mengingatkan apa namanya, mengenai metabolisme energi. Jadi bahwa di mitokondria kita itu ada, kalau bisa lihat nanti saya akan habis ini saya akan putar video bentuk mitokondria gitu ya, dan pompa protonnya. Jadi di sini kalau membahas mengenai mitokondria sebagai yang menghasilkan energi itu kan konsepnya panjang ya, maksudnya dari glukosa masuk ke sitokrom, kemudian nanti
berubah menjadi glikolisis ya. Jadi proses glikolisis kemudian nanti akan masuk ke matriks mitokondria. Saya akan menyoroti bagian transfer elektronnya. Jadi proses transfer elektron adalah suatu rangkaian proses perpindahan elektron pada kompleks di mitokondria. Jadi di sini inner mitokondria membran, kemudian intermembran. Jadi kan mitokondria kita kan ada kayak garis-garisnya gitu. Nah, garis-garisnya itu kan inner mitokondria, dalamnya itu intermembran. Nah, di intermembran kita itu lebih banyak protonnya. Kemudian di matriks mitokondrianya itu banyak elektronnya. Jadi ini tempat siklus Krebs ya. Terjadi di matriks mitokondria, kemudian nanti beberapa asam amino seperti malat, kemudian apalagi ya, kok jadi ini akan mentransport ya elektronnya melalui inner mitokondria untuk menghasilkan ATP. Jadi kalau kita kembali ke konsep ini bahwa si NADH dan FADH, kalau NADH itu akan masuk ke kompleks 1, kompleks 1 nanti elektronnya akan dipompa, protonnya akan dipompa ke dalam, kemudian elektronnya akan dibawa ke kompleks 3. Jadi kalau NADH itu dari kompleks 1 ke kompleks 3, di sini ada koenzim Q atau lebih sering kita sebut ubiquinon ya. Jadi kalau misalkan tidak ada koenzim Q ini, si elektron ini akan dipompa keluar kembali. Nah, elektron-elektron yang dipompa keluar ini akan menghasilkan ROS atau reaktif oksigen spesies ini ya. Jadi ketika tidak ada koenzim Q yang mengangkut elektronnya si NADH ke kompleks 3, itu dia akan dikeluarkan langsung menjadi ROS. Nah, makanya kalau kita berbicara konsep aging di bagian ini ya, seluler atau mitokondrial, peran-peran antioksidan itu penting. Jadi peran ubiquinon itu penting di sini. Kemudian kalau FAD masuk ke kompleks 2, kemudian elektronnya akan dibawa ke kompleks 3. Kalau tidak ada koenzim Q juga sama seperti tadi ya, akan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Jadi dia yang akan menjadi radikal atau free radical itu ya. Makanya disebut juga free radical theory of aging itu di sini. Jadi saya mengingatkan kembali kenapa sih kita harus makan antioksidan, kenapa lansia itu sebisa mungkin banyak diberikan antioksidan. Ini karena peran-peran metabolismenya ini penting ya. Terutama memang secara umum kita menghasilkan radikal bebas dari pembentukan ATP. Kalau kembali ke sini tadi kompleks 3 akan ke kompleks 4 dibantu oleh sitokrom C. Nah, ini sitokrom C juga dibantu oleh sitokrom itu kan protein sitokrom, itu akan dibantu oleh vitamin juga, vitamin C. Jadi di sini peran antioksidan vitamin C juga ada di dalam sini. Kemudian kalau proses ini berhasil akan menghasilkan air H2O, kemudian protonnya 4 proton akan dipompa oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP, kan gitu proses alami. Mbak Anin, maaf waktunya 5 menit lagi ya. Oh gitu ya. Jadi makanya nanti saya level sistemnya mungkin nggak terlalu banyak ya, saya lebih banyak di sini. Free radical teori menjelaskan kembali kenapa kita harus makan antioksidan gitu ya. Itu perannya di sini secara umum. Kemudian ini sistem level, saya baca sebelum ke sistem level ada video yang ingin saya share tentang mitokondria tadi, karena kayak orang gizi banget ya kalau kita belajar mitokondria, karena memang kuncinya
kuncinya menghasilkan energi itu kan dari mitokondria kita ya. Nah, kelihatan nggak Dek ini? Ganti ke, halo Laras? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, ganti ke mitokondria ya. Ya ini dari Harvard University. Ini sel L. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membrane organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Bentuk mitokondria tadi aslinya tuh seperti ini ya, ada garis-garisnya seperti ini. Nah, di dalam kalau yang luar ini kan namanya inner membrane ya. Inner membrane, kemudian di dalamnya sini nih, di dalam sini kan matriksnya nih, kemudian nanti di dalam sini ya, tempatnya yang tadi inner membrane-nya, kemudian tempatnya transport elektron itu ya di dalam sini. Kemudian bentuk mitokondria ini tidak selalu seperti ini. Jadi kan ada DNA-nya nih, ada DNA-nya di mitokondria itu. Ketika makanan kita itu tidak ibaratnya tidak sehat gitu ya, membrannya di sini itu kan juga ada lipidnya tadi saya bilang, itu dia akan bisa memendek. Jadi bentuk mitokondria yang sehat adalah sepanjang ini, bisa lebih panjang lagi. Tapi ada juga mitokondria yang separuhnya ini bentuknya. Itu disebabkan karena memang bukan makanan, tapi lebih ke aktivitas kita. Jadi banyak faktor sih kalau saya tidak bawa di slide sini, tapi faktor utamanya adalah dari aktivitas fisik kita. Jadi semakin kita beraktivitas fisik, kita sempatkan olahraga gitu ya. Kalau pakar olahraga bilang kita harus menghitung MET-nya, itu memang fungsinya untuk memperpanjang bentuk mitokondria juga. Makanya kalau pada orang yang cenderung overweight dan obes itu mitokondria itu bentuknya hanya separuhnya. Nah, mitokondria separuh ini akhirnya menyebabkan dia tidak mudah menghasilkan energi. Makanya dia tetap makan tapi kerasanya itu kayak mau gerak males gitu ya. Itu karena salah satunya juga bentuk mitokondrianya itu mengecil. Kemudian dia tidak gampang berkeringat ya karena memang ATP yang dihasilkan tidak banyak. Tadi kan ATP menghasilkan H2O nanti akan keluar lewat keringat. Ini sedikit saja tentang pompa ini. Pompa proton. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space banyak tadi intermembran, ini inner membran, kemudian ini membrannya ya. Has far more protons than the matrix. Di matriksnya yang di sini tempatnya siklus Krebs. Kemudian pompa protonnya akan melewati ini. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah ini. Two reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top. Nah, ini perannya koenzim Q, pindah dari kompleks 1 ke kompleks 3, atau Complex 2 is similar to complex 1 in two important ways. First, high-energy electrons also enter complex 2 via a byproduct of sugar metabolism, although here the molecule is FADH2. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons.
Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. One electron is recycled and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Ini ya, jadi yang elektron yang tidak ditangkap sitokrom C dia akan menghasilkan ROS. Cytochrome C carries the electron to complex 4. The electron transport chain ends in complex 4, where a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that ATP synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain. In this animation, we have explored each protein complex in isolation. Nah, ini yang ada di inner membrane kita itu seperti ini ya. Ada ATP sintase yang kuning, yang pink besar ini. Kemudian ada kompleksnya. But in reality, they are very densely packed. Jadi ini sebagai gambaran tadi ya, konsep metabolisme energi kita. Kemudian kita kembali ke ini tadi PowerPoint. Jadi kalau sistem level itu prinsipnya ada tadi ya, mungkin bisa dibaca karena tidak seribet, maksudnya tidak sekompleks yang seluler. Jadi ini kan secara umum sistem endokrin kita ya memang seperti ini. Kemudian ini waktunya udah mau habis ya Laras. Saya masih ada satu materi tentang sarkopenia, mungkin cepat saja ya. Jadi kenapa sih sarkopenia ini saya bahas? Karena sarkopenia can be defined as severe loss of muscle mass. Jadi kita tahu bahwa tempat metabolisme energi utama kita kan sel-sel yang ada mitokondrianya utama itu kan ada di hati dan otot. Kalau hati kan memang bentuknya memang jumlahnya hanya sebegitu ya bentuk hati kita kan. Tapi kalau otot kita kan tergantung banyaknya kita mempunyai otot. Makanya loss of muscle ini sangat-sangat berhubungan dengan penuaan. Jadi ketika kita itu tidak banyak mempunyai otot gitu ya, lebih banyak mempunyai lemak, itu makanya dia cenderung sel-selnya ini tidak seoptimal gitu ya kalau yang banyak sel ototnya gitu. Makanya kita harus mempertahankan sel otot. Kalau kita lihat orang tua itu kita lihat tangannya itu kan kayak menggelambir gitu ya. Itu karena memang kan ada muscle mass massa otot yang banyak hilang di situ. Nah, kalau kita sekarang misalkan kok ya menggelambir itu juga memang harus hati-hati gitu ya. Nah, faktor yang termasuk dari patogenesis sarkopenia itu ada banyak sekali. Saya akan menyoroti satu testosteron karena waktunya tidak cukup. Nanti bukunya bisa searching kayaknya saya juga dapat dari library-nya Amerika. Saya lupa namanya, nanti kalau ingat saya share di WhatsApp group ya. Saya dapat dari situ bukunya. Nah, saya menyoroti peran testosteron. Bahwa kenapa sih laki-laki itu lebih banyak ototnya daripada perempuan gitu ya. Jadi memang ada peran hormon testosteron di sini. Ketika kita mempunyai hormon testosteron, itu akan meningkatkan beta-katenin, kemudian PPAR gamma yang akan menurunkan pembentukan adipo. Jadi adipogenesisnya itu memang menurun. Kemudian pembentukan, jadi beta-katenin ini
menyebabkan efek penurunan adipogenesis. Jadi kenapa laki-laki itu ototnya lebih banyak ya, lemaknya tidak banyak karena memang adipogenesisnya diturunkan. Kemudian saya menyoroti 2 ya, sama myogenesis. Myo itu kan otot. Jadi beta katenin ini bisa membentuk protokadarin yang akan meningkatkan pembentukan otot. Makanya laki-laki itu ya cenderung ototnya itu lebih banyak daripada perempuan. Kemudian kalau orang tua itu testosteronnya mulai menurun, makanya yang terjadi kan sebaliknya. Ototnya mulai hilang ya, makanya tadi ada sarkopenia pada lansia. Begitu mungkin ini kayak slide terakhir. Nanti kalau mau diskusi lebih banyak atau mungkin sharing pengetahuan sama-sama karena saya juga masih belajar. Nah, ini kesimpulannya, jadi tua itu pasti dan tidak harus menunggu tua untuk tubuh kita menjadi tua ya. Jadi aging itu adalah proses alamiah yang mulainya itu tergantung makanan kita. Jadi healthy aging is the key. Healthy diet untuk mencegah aging proses itu juga adalah kuncinya untuk sel-sel kita ini tetap sehat sampai tua nanti ya, atau penuaan tidak terjadi lebih cepat gitu. Ya, see you tomorrow. We will learn much about food and healthy aging di hari Minggu besok ini. Begitu saya dari Unisa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Anin atas penjelasannya.